I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Marji dengan NIM A111222028 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada dalam pembelajaran bahasa. Teori yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Juga memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan. Nah, di sini contoh yang pertama adalah saat kita memberikan pertanyaan berapa hasil 3 tambah 4. Nah, siswa akan menghitung hasilnya dan berusaha menjawab dengan benar. Jika jawabannya memang tepat, kita akan memberikan pujian kepada mereka. Dari kejadian ini, siswa tahu bahwa cara untuk mendapatkan pujian adalah menjawab pertanyaan dengan benar. Kedepannya, saat ia ingin mendapatkan pujian dari kita, ia akan melakukan hal yang sama. Nah, contoh selanjutnya, seorang ibu memberikan hadiah kepada anaknya jika ia bisa mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Maka, anak tersebut akan terdorong untuk rajin belajar agar bisa memperoleh juara 1 dan mendapatkan hadiah dari ibunya. Hal ini jika dilakukan secara berulang-ulang, maka anak tadi akan terus semangat dalam belajar. Namun, jika sang ibu tidak lagi memberikan hadiah, maka lambat laun semangat anak tadi akan menurun dan otomatis ia akan kembali malas belajar. Berdasarkan kedua contoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bentuk kerangsangan yang memprovokasi perilaku seseorang untuk memberikan respon berupa perubahan perilaku. Sementara, pujian maupun hadiah yang diberikan dalam hal ini merupakan bentuk penguatan terhadap seseorang agar memiliki perilaku yang lebih baik. Nah, pada contoh kedua merupakan perubahan yang terjadi sebab adanya stimulus yang berulang-ulang. Hal ini harus didukung oleh penguatan berupa hadiah sebab jika tidak adanya penguatan, maka lambat laun respon dari anak tadi akan menghilang. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang dipakai untuk menjabarkan proses mental dan bagaimana seorang siswa bisa terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan pembelajaran dalam dirinya sendiri. Kemudian mengolahnya menjadi pengetahuan baru berdasarkan apa yang telah dipelajari mereka di masa lalu. Maksudnya adalah teori ini menyatakan bahwa siswa pada saat pembelajaran dilaksanakan memiliki keterampilan, pengetahuan, ingatan, dan informasi mereka sendiri yang telah dipelajari di masa lalu. Kemudian saat mempelajari sesuatu yang baru, siswa akan memproses dan membangun pemahaman mereka sendiri mengenai suatu topik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka di masa lalu. Nah, contohnya yang pertama adalah ketika guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian guru mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Guru membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Nah, selanjutnya guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki.
Guru juga membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Nah, contoh yang kedua adalah hampir semua orang di dunia ini dapat memahami 2 bahasa atau lebih. Dengan kemampuan kognitif seseorang akan mampu memilih bahasa mana yang akan dia gunakan bergantung pada situasi dan kondisinya. Jika dia berada di lingkungan yang mayoritasnya menggunakan bahasa Inggris, maka besar kemungkinan dia juga akan menggunakan bahasa tersebut. Begitupun sebaliknya, jika dia bicara dengan keluarga, maka akan menggunakan bahasa ibu. Teori yang ketiga adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial menekankan pada perubahan perilaku sosial yang didapatkan dari proses mengamati dan meniru orang lain. Menurut Feida, dalam teori-teori belajar dalam pendidikan, teori belajar sosial berfokus pada pernyataan bahwa keadaan lingkungan yang dihadapi secara kebetulan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Lewat proses pengamatan, mereka akan memilih dan mengubah kondisi lingkungan itu untuk diterapkan dalam perilakunya. Nah, contoh yang pertama adalah seorang guru saat memberi pujian kepada salah satu siswa karena sudah menolong temannya, pasti siswa yang lain akan meniru perilaku siswa tadi agar mendapatkan pujian yang sama. Dari proses pengamatan yang siswa lakukan terhadap lingkungannya, perilaku dan cara belajarnya juga ikut berubah. Sebab inti dari teori belajar ini adalah pengamatan. Tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai observational learning atau modeling learning. Nah, di sini contoh yang kedua adalah dalam materi jual beli pelajaran ekonomi, kita bisa menciptakan pasar sederhana di mana siswa bisa mengamati proses pembelian, penjualan, dan tawar-menawar. Kita bisa mempraktekkan prosesnya sendiri, meminta bantu siswa lainnya yang dirasa mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Kegiatan ini bisa menjadi bahan latihan bagi siswa dan memunculkan diskusi dalam kelas. Teori yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran yang beranggapan bahwa hasil belajar sebaiknya didasarkan pada pengalaman nyata dari peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teori konstruktivisme tergolong sangat revolusioner karena bukan hanya melulu berputar di ranah psikologi, melainkan langsung memberikan fokus pada bidang pembelajaran secara langsung. Contoh yang pertama adalah membuktikan hipotesis. Di kelas IPA, seorang guru menantang para siswa untuk menebak apa yang akan terjadi jika air dicampur dengan minyak goreng. Ia meminta siswa untuk menuliskan apa yang akan terjadi. Nah, semua siswa setelah menuliskan masing-masing kesimpulan awalnya, mereka kemudian diminta untuk membuktikan sendiri. Di akhir kegiatan, mereka kemudian saling berdiskusi dipimpin oleh sang guru dengan tujuan untuk menyamakan persepsi berdasarkan hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Kasus di atas tentu saja jamak terjadi di sekolah-sekolah dan memang itulah bentuk dari konstruktivisme di mana siswa mengalami sendiri dan menemukan sendiri suatu konsep atau kesimpulan. Nah, contoh yang kedua adalah eksperimen sosial. Seorang guru meminta siswa untuk membuat suatu karya tulis mengenai banjir yang kerap melanda daerah mereka. Nah, sebelumnya guru dan siswa sama-sama belajar mengenai air, daur air, kegunaan dan manfaat air bagi kehidupan, termasuk juga bencana yang ditimbulkan terkait dengan air. Guru juga sudah menyelenggarakan diskusi mengenai penyebab-penyebab banjir dan langkah-langkah umum yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Nah, kemudian setelah semua sesi pembahasan teoritik tersebut selesai, guru meminta siswa untuk secara individu membuat rangkuman dan kemudian menuliskan bagaimana cara untuk mencegah banjir di daerah mereka. Nah, contoh di atas adalah salah satu pembelajaran berbasis teori belajar konstruktif di mana siswa akan mengalami pengalaman langsung untuk meneliti apa penyebab banjir, bagaimana antisipasinya, dan solusi apa yang bisa diberikan. Itulah keempat teori belajar yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menampilkan peta konsep mengenai salah satu teori belajar yang dapat saya kuasai.
Sekian untuk seluruh penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make